Halo Sobat Bangsa, kembali lagi dengan podcast kali ini. Kita sudah kedatangan salah satu narasumber. Beliau merupakan mahasiswa Universitas Bakti Kencana. Mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu, Bro? Ya, saya Gigis ya. Ya. Senang bisa ketemu lagi. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu Gigis ya, namanya Ya. Gigis. Gigis ini dari prodi apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, Ya. Fakultas Sosial. Sosial, betul. Nah, teman-teman ataupun sobat bangsa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang pengamalan Pancasila, kemudian nasionalisme, dan penguatan anti korupsi. Nah, untuk segmen yang pertama kita kali ini, kita akan membahas dengan rekan saya sebagai sesama mahasiswa, betul? Betul. Ya. Untuk segmen yang pertama kali ini kita akan membahas mengenai pengamalan Pancasila. Nah, menarik ya. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peran Anda sebagai mahasiswa, Ya. kira-kira bagaimana cara Anda khususnya sebagai mahasiswa ya, bukan masyarakat secara umum, tapi sebagai mahasiswa Ya. dalam mengamalkan Pancasila ini, kira-kira bagaimana? Ya sederhana sih sebetulnya. Yang pertama adalah ketika kita belajar dan kita saling bertukar pikiran, tentu saja ada suatu masa di mana kita ada perdebatan. Nah, disitulah kita bisa mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Ya. Salah satunya adalah menghargai perbedaan pendapat. Betul. Kita mesti tenggang rasa dengan perbedaan. Ya. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian juga dari sisi ketika kita ujian misalkan, dengan kita mengisi ujian dengan jujur, tidak melihat kunci jawaban, tapi tergantung konteksnya ya. Kalau misalkan konteks ujiannya adalah open book, ya itu lain lagi ceritanya. Ya. Itu juga bisa menjadi salah satu pengamalan Pancasila. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan tidak melakukan tindak plagiarisme. Saya rasa itu juga menjadi salah satu pengamalan Pancasila. Betul, itu penting banget ya. Penting sekali. Itu salah satu pelanggaran berat dalam dunia pendidikan ya. Oh ya tentu. Nah, pertanyaan kedua nih, Gis. Kira-kira mungkin kita sekarang sedang hangat-hangatnya ya, bahwasanya tim nasional kita, timnas sepak bola Indonesia kita itu sekarang sudah melaju ke round ketiga atau round terakhir, di mana timnas kita itu sedang menjalani kualifikasi menuju Piala Dunia. Nah, kalau saya melihat bahwasanya fenomena timnas ini salah satu bentuk dari pengamalan Pancasila di era modern. Ya. Kalau dulu kan Pancasila ataupun nasionalisme itu kan berperang ya, memperjuangkan kemerdekaan gitu ya. Tapi di era sekarang ini melalui olahraga pun bisa. Iya. Nah, kira-kira menurut pandangan dari Gigis, mungkin sebelumnya Gigis suka nonton bola? Terus terang saya bukan penggemar sepak bola ya sebetulnya. Tapi kalau melihat fenomena, kira-kira mungkin hampir sebagian besar mungkin tahu ya tentang timnas Indonesia kita ini kan istilahnya sedang memperjuangkan negara kita ya. Nah, kira-kira pandangan umum dari seorang Gigis itu bagaimana melihat fenomena timnas Indonesia ini? Ya, jadi sepak bola itu kan sebagai poros, kalau saya bilang itu sebagai pusat paguyuban. Jadi orang-orang itu bakal jadi guyub kalau ketika mereka itu sama-sama nonton sepak bola. Iya. Gitu kan. Betul. Hampir semua orang kan sebetulnya di dunia ini senang dengan sepak bola gitu. Jadi dengan adanya sepak bola ini dalam kaitannya dengan pengamalan Pancasila ya banyak sekali. Salah satunya adalah permainan yang sportif itu kan salah satu pengamalan dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita mendukung, itu juga kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mendukung berarti kan kita menunjukkan rasa kebanggaan kita, menunjukkan rasa cinta kita, nasionalisme kita. Dan gitu. Kita lihat juga bahwasanya yang mendukung timnas itu kan dari berbagai banyak kalangan ya. Oh iya, tentu. Dari berbagai macam segmen.
Betul. Dari daerah-daerah manapun ya, Bermacam-macam suku dari bangsa. betul, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai Amsterdam ya. Terus kemudian dari berbagai macam latar belakang klub yang didukung. Tapi ketika sudah timnas yang main, itu beda lagi. Ya. Kita semua bersatu, bahkan kemarin pun politik itu kan itu salah satu terpecah belah ya, kita menjadi Satu terpisah-pisah ya, tapi karena sepak bola kita bisa menjadi satu karena kita mendukung satu tujuan yang sama, yaitu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Betul. Nah, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak Risman, silakan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Agus Risman Yusuf. Saya biasa dipanggil dengan nama tengah saya biasa dipanggil Risman. Kebetulan saya sarjana pendidikan, S1-nya juga pendidikan, kemudian juga sudah beberapa tahun mengajar di sekolah, dan alhamdulillah baru selesai melaksanakan pendidikan profesi guru sebagai salah satu bentuk profesionalisme guru itu sendiri. Nah, Pak Risman, untuk pertanyaan pertama dari saya, mungkin kita melihat bahwasanya nasionalisme di era modern kali ini zaman dimana semakin banyak perubahan, era globalisasi, percepatan informasi semakin cepat, perkembangan teknologi semakin cepat, budaya semakin beragam karena tadi ya informasi yang begitu cepat. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Risman sebagai seorang guru PPKN, yang mana ini perlu adanya pandangan gitu ya dari Bapak sebagai seorang pendidik ataupun pengajar. Kira-kira dari pandangan Bapak atau dari kacamata Bapak melihat fenomena nasionalisme di era modern ini seperti apa kira-kira? Ya. Sebenarnya ketika kita membicarakan nasionalisme akan tetap sama, baik itu di era sebelumnya ataupun di era sekarang, tapi dalam pelaksanaannya mungkin yang berbeda, dan dalam kita menyikapinya itu berbeda karena adanya tantangan zaman seperti apa yang disampaikan tadi. Nah, ketika kita di era sekarang, kita anggap saja era ini era kemudahan, informasi tadi lebih mudah, menggali apapun lebih mudah, kebaikan dan keburukan pun lebih mudah sebetulnya. Betul. Pun dalam hal nasionalisme, ketika kita membicarakan nasionalisme, kita perlu menyepakati apa itu nasionalisme, karena sering kali keliru antara nasionalisme, patriotisme, dan hal-hal yang lainnya. Kita bisa ambil garis sederhana bahwa nasionalisme adalah rasa cinta kita terhadap tanah air dengan segala apa yang ada di dalamnya. Keberagaman budayanya, sukunya, latar belakangnya, agama, dan lain sebagainya. Kita mencintai tanah air dengan apapun yang ada di dalamnya. Itu adalah nasionalisme secara sederhananya. Kemudian dalam pelaksanaannya, hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nasionalisme atau untuk mempertahankan nasionalisme, diantaranya yang pertama adalah menghargai keberagaman itu sebagai kekayaan bangsa. Karena tidak semua bangsa yang ada di dunia ini memiliki keberagaman seperti keberagaman di kita. Betul. Nah, menurut saya, mencintai timnas ataupun menyukai dalam ranah sepak bola yang kita miliki, tim yang kita miliki di negara, itu adalah salah satu bentuk dari nasionalisme. Kenapa? Karena salah satunya itu adalah simbol persatuan. Kita tahu hari ini di timnas kita bukan hanya masyarakat ataupun warga negara yang memang lahir di Indonesia. Ada warga negara yang memang lahir di luar negeri tapi punya keturunan, itu kan tidak menjadi masalah. Karena asas kewarganegaraan kita, ada ius soli, ada ius sanguinis, itu tidak menjadi masalah. Tapi dalam satu tim bisa bersatu. Latar belakang budaya, latar belakang agama, latar belakang keluarga, daerah itu berbeda-beda. Tapi bisa bersatu dengan tujuan yang sama, membawa tim sepak bola untuk menang. Berarti itu adalah simbol persatuan dari bangsa kita. Betul. Supporternya juga. Mungkin dalam liga domestik ataupun dalam liga luar kita pencinta Manchester United dan pencinta Manchester City ada gesekan, Persib Bandung dengan Persija Jakarta ada gesekan. Tapi ketika dalam satu lingkup tim nasional, kita semua bersatu. Betul. Mengesampingkan hal itu dan hati besar kita untuk timnas. Itu adalah simbol persatuan. Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di segmen ketiga. Kali ini saya bersama Bapak Asep Suryana. Betul. Sebagai apa, Pak? Sebagai Komandan Regu di Pelaton 2. Ya. Nah, Sobat Bangsa, menarik sekali ya untuk di segmen ketiga kali ini saya akan berdiskusi bersama Bapak Asep. Nah, mungkin Pak, ini salah satu saya ingin meminta pandangan dari Bapak terkait fenomena korupsi. Nah, mungkin sebelumnya saya juga di segmen sebelumnya saya sudah menanyakan pandangan dari mahasiswa, dari guru, dari kepolisian, dan dari profesi-profesi lain. Nah, mungkin dari pandangan Bapak kira-kira terkait fenomena kasus korupsi ini bagaimana sih, Pak? Yang namanya korupsi kan mengambil hak orang lain. Ya. Jadi
apalagi kalau sekarang presidennya wah angkat jempol ya Pak. yang namanya korupsi babat habis. Babat habis ya. Betul. Jadi saya paling tidak setuju kalau misalkan ada yang korupsi di Indonesia lah. Di Indonesia semua ya. Semua. Jadi kalau saran saya sih babat habis korupsi, Babat habis korupsi. terutama ya yang merugikan memang rakyat kecil yang menjadi korban. Ya, ya. Jadi kalau buat yang korupsi ini harusnya malu pada para petugas-petugas damkar bahwa mereka itu melakukan tugasnya ikhlas ya, istilahnya melakukan aksi kemanusiaan. Jadi anda yang di sana jangan sampai melakukan korupsi. Kamu tuh harus malu gitu ya. Itu istilahnya apa ya, moral diri sebagai bangsa itu harus dipertanyakan bila mana masih melakukan kejahatan korupsi. Begitu. Dan semua pekerjaan yang dilakukan itu semua gratis, tidak ada pungutan biaya. Nah itu yang harus teman-teman ketahui. Semua pekerjaan itu saya lakukan dengan hati yang paling dalam itu untuk mengabdi untuk masyarakat. Ya. Beliau juga tadi mencontohkan bahwa kita harus sama-sama memerangi korupsi, nepotisme, dan KKN ya. KKN itu benar-benar kita harus perangi. Nah, ini juga harus dicontoh oleh teman-teman ataupun masyarakat kita semua. Nah itu mungkin Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Alhamdulillah kita sudah istilahnya mendapatkan banyak insight dari hari ini mengenai pandangan-pandangan dari berbagai macam latar belakang profesi Pak. Sebelumnya saya sudah berbincang dengan rekan-rekan sesama mahasiswa, kemudian juga dengan salah satu guru, dan sekarang dengan seorang damkar. Itu juga mungkin dari pandangan-pandangan dari bermacam profesi ini mungkin bisa dicontoh ya, bisa dijadikan pandangan, bisa dijadikan cermin untuk kita bahwasanya kemanusiaan di atas segala-galanya. Dan kita sebagai warga Indonesia harus benar-benar mengamalkan yang namanya Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, dan juga menjunjung tinggi rasa nasionalisme, dan juga sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling melawan yang namanya KKN, terkhusus korupsi di negara kita. Itu mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat bangsa dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.